Perkenalkan, nama saya Jilin Titiku. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membacakan dan merenungkan Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi 5.000 orang makan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat-tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia, dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadahkan ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Injil yang kita renungkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang kepekaan Yesus terhadap kondisi orang banyak yang mengikutinya. Mereka kekurangan makanan, bahkan mungkin sebagian sudah kehabisan makanan. Melihat keadaan ini, timbullah belas kasihan dari Yesus. Jika dalam Injil Markus, belas kasihan Yesus timbul karena orang banyak seperti domba-domba tanpa gembala, Penginjil Matius justru menampilkan sisi yang lain, yaitu belas kasihan muncul karena kebutuhan fisik. Orang banyak tidak mempunyai makanan. Yesus juga peka akan pendengar-pendengarannya. Meski jumlah mereka banyak, ia masih memiliki waktu dan kesempatan untuk berbicara dan melayani mereka secara pribadi. Siapa yang harus memberi makan? Yesus melibatkan para murid. Ia ingin para muridnya pun peka, bahkan dia sendiri memberi makan kepada 5.000 orang. Masih dibutuhkan, tetapi murid-murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas tidak cukup untuk 5.000 orang. Masih dibutuhkan sekitar 5.000 roti dan 5.000 ikan untuk bisa membagi-bagikan kepada orang-orang tersebut. Jumlahnya yang dibutuhkan yang masih mustahil untuk bisa dibagikan. Akan tetapi di hadapan Yesus, bukan jumlah yang membuat mustahil atau tidak. Segala hal yang dipersembahkan kepadanya akan diterimanya, diberkati, dan dilipat gandakan. 5 roti dan 2 ikan yang telah diberkati Yesus itu membuat semua orang kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Tidak cukup kita memiliki Yesus, kita harus juga berbagi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlibat dalam berbagai pelayanan rohani memang baik untuk kita lakukan, tetapi itu tidak boleh membuat kita beralasan
untuk mengabaikan kebutuhan dalam hal materi yang dialami banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberi makan kepada mereka. Merupakan sebuah perintah dari Yesus untuk kita sekalian. Kita memiliki 5.000 roti dan 2 ikan dari dalam diri kita masing-masing. Itulah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Masihkah ada potensi dan milik yang kita genggam sendiri dan tidak rela kita serahkan untuk Yesus pakai untuk memberkati orang lain? Melalui kisah ini, Yesus berbagi nilai-nilai kehidupan orang banyak itu, yaitu tentang belas kasihan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Dia adalah Tuhan yang peduli dan mau berbagi. Bahkan dirinya seutuhnya Ia berikan bagi keselamatan dunia. Namun apakah kita yang telah menerima kepeduliannya itu juga telah meneladani apa yang diperbuatnya? Yesus dan anak kecil itu menjadi tokoh teladan agar kita mau berbagi segala yang kita punya bagi orang lain. Ini bukan tentang besar kecilnya yang kita punya, juga bukan tentang mencari solusi untuk menjawab seperti apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Tetapi berbagi apapun yang kita punya, menyerahkannya kepada Tuhan untuk diberkati dan membuatnya mampu menjadi jawaban bagi kebutuhan orang lain. Saat kita berbagi dengan orang lain dengan tulus dan mengundang Tuhan untuk memberkati apa yang kita berikan itu, maka tak ada yang tampaknya sulit dan mustahil. Sebaliknya, kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan hanya terjadi ketika meletakkan dasar untuk mau berbagi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang lain. Bukan hanya kepentingan diri semata, Tuhan sudah berbagi kehidupan dengan kita, maukah kita memakainya untuk berbagi kehidupan dengan sesama? Sekian renungan dari saya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sepanjang hidup kami, teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini. Allah Maha Kudus, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam langkah dan perbuatan kami akan menyenangkan Dikau dan sesama sepanjang hidup kami. Melalui firman-Mu yang telah saya renungkan, saya dapat pelajaran baru untuk membantu sesama saat mereka dalam kesusahan. Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu kepada saudara-saudari kami yang di luar sana, yang kesusahan, yang serba kekurangan. Berilah mereka kesabaran dalam menghadapi kekurangan. Semoga kelak mereka dapat menghadapi kekurangan, mendapatkan kehidupan yang layak, dan lindungilah kedua orang tua kami yang kesehariannya mencari nafkah buat kami anak-anaknya, supaya kami anak-anaknya tidak kelaparan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekian renungan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.